apalagi di situ posisinya kan saya dikelilingi oleh laki-laki, kebanyakan laki-laki gitu kan, besar-besar. Ya saya mau jawab apa juga saya yang udah nggak bisa apa-apa gitu. Saya mau jawab juga udah nggak bisa kalau emang itu bukan saya yang mengirim ancaman-ancaman itu. Tapi beliau tetap tidak percaya, akhirnya bilang, kamu nih gimana sih, kamu kan perempuan, kamu harusnya berbuat baik, copot aja itu jilbab kamu. Terus pokoknya saya merasa ya saya nggak adil gitu, saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Terus kamu nih ya, kalau misalnya bapak kamu ada di sini, udah saya telanjangin bapak kamu, nanti biar kamu yang videokan, cepat telepon bapak kamu, jemput, minta dijemput sekarang sama bapak kamu. Kalau kamu nggak dijemput sekarang, kalau kamu nggak bapak kamu nggak datang sekarang, kamu nggak akan bisa pulang dari sini. Lagian kamu ngapain sih berani-beraninya ancam saya? Sambil dia keluarkan pistol itu kan. Terus kamu kalau berani, kamu lihat nih ya, disambil tunjuk-tunjuk. Saya pikir nggak bakal sampai menembakkan gitu kan. Nih, saya tembakan, dor 2 kali dia tembakan. Nih saya kan juga dari awal saya udah bilang saya nggak tahu apa-apa, itu bukan saya, tapi tetap saya yang disalahkan. Teman-teman, alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan pengaduan resmi ke staf ya bagian pengaduan di Komnas Perempuan, dan sekaligus kami juga menyampaikan pengaduan secara resmi ke bagian pengaduan Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi pada klien kami ya, saudara Ilma ya. Ini tanda terimanya sudah kita sampaikan, tanda terimanya, dan sudah diterima berkas-berkas bukti-buktinya. Jadi hari ini kita akan sampaikan sesuatu hal yang memang kami belum bisa sampaikan lebih jauh pada saat konferensi kemarin di kantor PP Muhammadiyah. Jadi karena ini sudah diterima pengaduannya, maka kami mungkin nanti Mbak Ilma akan menyampaikan fakta sesungguhnya yang sebenarnya terjadi pada saat beliau di markas Grip Jaya di Kedoya. Ya, di mana di situ ada saudara Hercules yang melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami adalah melanggar hak asasi manusia, apalagi terhadap seorang anak perempuan ya, seorang perempuan. Dan hal-hal itulah yang membuat kami merasa miris. Di negara hukum ini masih ada upaya-upaya interogasi yang di luar akal manusia, yang seharusnya itu semestinya menjadi aparat kepolisian, tapi setelah itu diambil alih oleh ormas Green dengan memperlakukan saudara Ilma seperti seorang tersangka atau terdakwa. Jadi tadi sudah kita sampaikan, intinya adalah pada saat saudara Ilma dibawa oleh anggota ormas ya di markas Grib itu jam 8 malam, kemudian Hercules datang dan langsung menunjuk saudara Ilma bahwa dia yang memberikan WA ancaman kepada Hercules, termasuk kepada istrinya dan kepada 2 orang lainnya. Pokoknya intinya dipaksa untuk dia mengakui bahwa itu adalah WA-nya saudara Ilma ya. Padahal sudah dikatakan sebelumnya di hari Kamis sebelumnya bahwa sudah jelaskan bahwa itu handphonenya dihack. Jadi WAW itu adalah bukan oleh saudara Ilma itu. Tapi dia tidak percaya, lalu keluarlah kata-kata yang menurut kami di luar nalar manusia. Misalnya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Apa ya, saya lupa ya. Iya, nanti itu. Udah, kamu ngaku aja kan ya, saya bisa penjarakan kamu ya. Kemudian bapakmu saya telanjangi, kamu yang memvideokan. Kemudian saya bisa tembak kamu. Saya bisa tembak kamu sekarang.
Kemudian dia mengeluarkan pistol. Ya, dia mengeluarkan pistol. Lalu dia tembak ke bawah, dor. Bayangkan, itu di hadapan seorang perempuan. Ya, jadi dia menggunakan pistol untuk menakut-nakuti saudara Irma ini. Ya, ini sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Kamu kan Islam, kamu pakai jilbab, kamu copot jilbabmu. Kira-kira begitu, ada kata-kata yang lain. Ya. Kalau istri saya ada di sini, kamu habis, kamu dipukulin. Itu yang saya dengar dari pengakuan beliau, termasuk kronologis yang sudah kami sampaikan. Intinya adalah ini adalah perlakuan yang menurut kami biadab. Di negara hukum ini masih terjadi hal-hal intimidasi, gaya-gaya premanisme yang dilakukan oleh Hercules. Ya. Jadi kami dari para pengacara, dari beberapa LBH, Ormas Islam, akan melakukan pendampingan, pembelaan untuk mendapatkan keadilan. Karena beliau saat ini trauma. Kalau saya tanya mengulang lagi dia pasti nangis, di dalam juga nangis terus. Ada ketakutan saat ini kalau ada orang datang ke rumahnya yang tidak dikenal, ada mobil lewat, dia takut. Dia sakit, gak mau makan dan seterusnya. Jadi kami datang ke sini untuk memastikan bahwa hak asasi manusia itu benar-benar dilindungi oleh negara. Termasuk tadi Komnas HAM nanti akan melakukan upaya konseling kejiwaan ya dalam waktu dekat ini. Kemudian dari pihak Komnas HAM akan melakukan analisis ya, melakukan kajian apakah memang ini ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. Nanti hasilnya adalah rekomendasi kepada misalnya pada penegak hukum bahwa ini telah terjadi pelanggaran HAM. Langkah-langkah nanti kita akan upayakan yang terbaik untuk melindungi, menjamin setiap warga negara dari perlakuan-perlakuan intimidatif yang dilakukan oleh ormas atau siapapun itu. Ya, saya juga kaget ketika pertama kali mendengar keterangan-keterangan dan itu pun sebetulnya baru disampaikan beberapa hari kemarin malam Selasa malam. Dan kami mendapatkan informasi itu pada saat sebelum teman-teman kita undang kongres di PP Muhammadiyah. Ya, baik. Saya membayangkan kalau itu terjadi kepada anak saya, anak perempuan saya, makanya Pak Ahmad Bahar yang awalnya sudah selesai, tidak ada masalah, sudah ada kesepakatan damai di Polres Depok, ketika mendengar anaknya diperlakukan seperti ini, maka beliau marah sebagai orang tuanya. Diperlakukan sangat keji oleh saudara Hercules. Begitulah kira-kira teman-teman. Makanya kami akan bisa sampaikan pada sore hari ini. Baik Pak, silakan tambahkan, mungkin ada yang terlewat dari saya. Jadi pada saat dibawa itu, sebelum dibawa juga saya udah bilang saya nggak mau ikut gitu kan. Ya karena kan yang dicari bapak. Walaupun memang akun saya juga yang terbawa gitu. Tapi mereka tetap memaksa saya untuk ikut. Mereka bilang dengan nanti kita bikinkan surat di atas materai bahwa menjamin kamu akan aman. Saya bilang saya nggak mau. Lalu kan akhirnya ketika Pak RW sudah datang dan Babinnas sudah datang juga, ya saya tetap mau nggak mau harus ikut. Kalau mereka bilang, kenapa saya harus ikut? Karena kalau saya nggak ikut, akan semakin banyak orang yang akan datang. Karena tadinya yang datang itu memang cuma sekitar 4 orang. Lama-lama bertambah banyak gitu. Makanya saya juga kan, ya gimana, saya juga takut kalau misalnya nenek di rumah kenapa-napa gitu dengan banyaknya orang yang datang gitu. Mereka juga bilang kan, takutnya kalau misalnya kamu nggak ikut, nanti kamu yang diseret sama mereka. Ya udah kan mau nggak mau saya akhirnya terpaksa ikut mereka ke kantor GRIP gitu. Lalu udah sampai di kantor GRIP, saya masih harus menunggu Pak Hercules datang. Setelah Pak Hercules datang, Pak Hercules masih tetap bilang, kamu nih ya ngapain ancam-ancam saya dan istri saya. Saya bilang, maaf Pak, bukan saya. Tapi beliau tetap tidak percaya. Padahal saya juga udah jelaskan sebelumnya sama
tim mereka, tim anggota GRIP itu, saya sudah bilang itu bukan saya. Lagian saya siapa sih berani-beraninya ngancem beliau? Urusan saya apa? Saya kenal aja enggak. Tahu istrinya juga enggak tahu siapa. Terus seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau di sana ya banyak kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Apalagi di situ posisinya kan saya dikelilingi oleh laki-laki, kebanyakan laki-laki gitu kan, besar-besar. Ya saya mau jawab apa juga saya yang udah nggak bisa apa-apa gitu. Saya mau jawab juga udah nggak bisa. Kalau emang itu bukan saya yang mengirim ancaman-ancaman itu. Tapi beliau tetap tidak percaya. Akhirnya bilang, kamu nih gimana sih? Kamu kan perempuan. Kamu harusnya berbuat baik. Copot aja itu jilbab kamu. Terus pokoknya saya merasa ya saya nggak adil gitu. Saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Terus kamu nih ya, kalau misalnya bapak kamu ada di sini, udah saya telanjangin bapak kamu. Nanti biar kamu yang videokan. Cepat telepon bapak kamu. Jemput, minta dijemput sekarang sama bapak kamu. Kalau kamu nggak dijemput sekarang, kalau kamu nggak bapak kamu nggak datang sekarang, kamu nggak akan bisa pulang dari sini. Lagian kamu ngapain sih berani-beraninya ancam saya? Sambil dia keluarkan pistol itu kan. Terus kamu kalau berani, kamu lihat nih ya, disambil tunjuk-tunjuk. Saya pikir nggak bakal sampai menembakkan gitu kan. Nih, saya tembakan, dor 2 kali dia tembakan. Saya kan juga dari awal saya udah bilang saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan saya. Tapi tetap saya yang disalahkan. Saya merasa nggak adil. Kalau misalnya memang itu dari akun saya dan dia merasa saya yang mengirim, ya udah laporkan aja ke kepolisian. Saya siap diperiksa. Karena saya memang merasa saya tidak bersalah gitu. Cukup ya, kira-kira ada pertanyaan? Oke. Saya tambahkan sedikit, Mas. Ya. Saya atas nama keluarga Pak Bahar, Ahmad Bahar, dalam hal ini sangat terima kasih kepada PP Muhammadiyah karena memang saya yang pertama kali melaporkan ke Pak Yusro ya, karena beliau kebetulan satu ya. Kali Bahar sudah melakukan upaya-upaya punya dan sudah 2 tahapan ini kita didampingi oleh tim advokasi dari PP Muhammadiyah. Gabungan. Saya terima kasih sekali pada teman-teman ormas Islam yang sudah bergabung dengan kita. Dan satu hal yang saya inginkan bahwa ini sudah masuk dalam ranah yang kitanya sangat sensitif bagi pelanggaran hak asasi manusia dan juga edukasi buat kita, buat Mas Bahar dan buat semuanya bahwa namanya premanisme dengan cara apapun harus kita lawan. Dan saya minta Mas Bahar sekali lagi jangan mundur ya teman-teman LBH Muhammadiyah. Saya percaya dan teman-teman kan LBH Ormas Islam terutama pastikan kita akan terus akan melawan dan saya pikir masyarakat secara utuh dan menyeluruh Indonesia akan memberikan dukungan moral dan ini kepercayaan saya dan saya yakin juga kepercayaan teman-teman dari Mas Gufron dan teman-teman yang lainnya. Oke, setuju Mas? Ya. Setuju Mas Bang? Nggak mundur ya? Oke, terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke, sudah puasanya ya. Sudah puasanya aduannya. Tahan. Insya Allah, bila tidak ada halangan, kami besok akan ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan polisi.
Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir Terima kasih. untuk bantu supaya ini bisa menjadi perhatian publik semuanya. Terima kasih. Kalau soal laporan ke Polda Metro Mungkin ya jam ya. Tentang apa, Pak? soal apa laporan? Ada dua hal ya. Pertama soal indikasi ada penyanderaan, penculikan, intimidasi, persekusi, penggunaan senjata. Satu lagi LP soal data akunnya yang dihack. Gitu ya. Ya jadi ada dua kira-kira dua LP deh. LP yang pertama soal tadi penculikan, indikasi penyanderaan, persekusi, penggunaan senjata api, ya, melecehkan martabat perempuan, itu satu LP. Yang LP berikutnya adalah terkait dengan data pribadi yang di hack, ya, sehingga berujung Hercules marah dan menuduh bahwa dia pelakunya. Kira-kira begitu. Yang dilaporkan Itu kalau kayak gitu pistol dari mana, Bang? Apa? Pistol dari mana? Saya nggak tahu punya siapa. Hercules apa? Ya termasuk dia. Termasuk Hercules. Iya. Berapa pihak yang dilaporkan? Ya, yang jelas itu sama ya pihak siapa yang meretas handphonenya. Kita kan nggak tahu siapa yang meretas. Yang menimbulkan polemik ini. Ya, bukunya adalah screenshot, tangkapan layar, ada beberapa bukti bahwa kita udah siapkan semuanya buktinya. Ya. Oke. Oke.